Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk bertadhkirah. Tadhkirah yang kita coba angkat hal-hal yang ringan, tapi melingkupi kehidupan sosial kita. Harapannya adalah agar kita bisa membawa itu sesuai dengan tuntunan agama kita. InsyaAllah, amin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, agama itu salihun likulli zamanin wa makanin. Agama akan berfungsi baik kalau dia bisa menuntun umatnya, salihun likulli zamanin, membawa kemaslahatan pada setiap zaman, wa makanin, dan di mana saja tempat. Artinya, agama harus difahami dan dibaca serta diukur atau menjadi alat pengukur bagi setiap perkembangan zaman. Nah, pagi hari ini kita mengangkat tema yang sesuatu yang berjalan di lingkungan kita, bahkan boleh jadi kita di dalamnya. Tema yang kita angkat adalah meminta jabatan. Dengan pembelajaran di negeri kita, demokrasi yang memilih pucuk pimpinan, pasti dia butuh ahli-ahli untuk mewujudkan visi dan misi pimpinan yang terpilih itu, level manapun. Nah, yang bisa membantu ini boleh ndak dalam pandangan agama, boleh ndak seseorang itu meminta jabatan? Nah, nanti kita lihat, boleh tidaknya kita bawa ke dalil-dalil agama untuk kita coba mengukurnya. Pemirsa sekalian yang berbahagia, saya mau bandingkan dulu. Kalau tema kita ini jabatan, itu dalam bahasa agama, dia bagian sederhana, saya tidak bilang kecil. Karena kalau kecil meringan-ringankan. Tapi bagian dari makna amanah. Ada sedikit perbedaan antara diberi amanah dan diberi jabatan. Ada. Kalau amanah, ini agak panjang penjelasannya pemirsa sekalian, karena memang kondisinya seperti itu. Kalau amanah, itu adalah seakar kata dengan amina ya'manu. Jadi orang yang diberi amanah tanggung jawab karena dia bisa melaksanakan, punya kemampuan, kompetensi,
sehingga dia layak diberi kepercayaan untuk mengemban itu. Itu poinnya dulu. Lalu dalam pandangan bahasa amanah ini, dia paralel dengan sikap mental. Kata amanah seakar kata dengan iman. Oh, jauh nih pemirsa sekalian. Nanti kita lihat apa makna bahwa jabatan itu bagian dari amanah, lalu melihatnya seperti apa. Izin, kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berupaya menyingkat ini pemirsa sekalian. Kata amanah dalam bahasa Arab itu dia mendapat kepercayaan untuk mengembang atau menyelesaikan sebuah tugas, urusan. Karena dia punya kemampuan dan memang kalau amanah yang dipakai ada keimanan di situ. Bahkan dia diberi amanah oleh Allah dan oleh sesama manusia. Kalau kita sekarang oleh pejabat dan doa dari rakyat. Karena memang ditahu dia punya kemampuan sekaligus moral yang baik. Itu amanah. Kita persempit dengan jabatan. Boleh tidak meminta amanah atau boleh tidak meminta jabatan? Saya mau kasih ilustrasi sedikit. Yang berkaitan dengan mengemban tugas ini ada satu surah dalam Al-Quran. Kita lihat dari situ dulu sebelum memfinalkan boleh atau tidak bolehnya. Dalam surah Yusuf begini. Nabi Yusuf berkata kepada Al-Malik atau Raja Mesir bahwa berikan saya ala khazainil ardi untuk mengelola, kalau sekarang itu pertanian. Jadi qala ja'alni ala khazainil ardi, jadikan saya, itu kan seakan-akan meminta itu, ala khazainil ardi untuk mengelola, karena inni hafizun alim, karena saya maha mampu memelihara dan terpercaya. Kalau bahasa kita hari ini kan klaim Nabi Yusuf ini. Tapi jangan lupa ini ayat 55. Ada ayat 54 di depannya. Apa di depannya pemirsa sekalian? Jadi kan kalau ayat 55 itulah sebabnya membaca Al-Quran, ambil munasabahnya, sambungannya, jangan terlalu sering memotong dan memfinalkan faham di situ. Karena kalau ayat ini yang kita baca hanya ayat 55, maka itu artinya qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan saya menjadi menteri pertanian kira-kira lah kalau hari ini. Karena saya hafizun, maha mampu memelihara, alim, dan saya punya ilmu tentang itu. Dia menawarkan dirinya. Tapi kenapa dia meminta seperti itu kepada Al-Malik? Karena seperti yang kita tahu dalam sejarah, setelah raja tahu kemampuan Nabi Yusuf yang sempat dipenjara, ini saya baca dulu ininya, riwayatnya ini atau ayatnya nih. Maka Al-Malik berkata, sesungguhnya kamu hari ini ladaina, di sisi kami, dalam pandangan kami, bahwa kami pernah, dan Perdana Menteri saya, Menteri Kehakiman saya memenjarakan Anda. Kira-kira begitu. Kita terjemahkan bebas ini ayatnya. Ladaina makinun amin. Hari ini saya sangat percaya kepada Anda wahai Yusuf, karena ternyata kau punya hebat. Kamu tahu bahwa yang akan dihadapi Mesir ke depan akan paceklik, dan kamu punya pengetahuan tentang itu. Ada ndak solusinya?
disitulah Nabi Yusuf berkata, inni hafidhun alim. Saya bisa memelihara, dan solusi dari yang dihadapi oleh negeri kita ini adalah, dalam hal ini paceklik, cara tanam sekian tahun, kumpul sekian banyak di Bulog, lalu jangan hambur-hamburkan. Jadi pemirsa sekalian, saya mau singkat ayat ini, bahwa adanya kalimat dari Nabi Yusuf yang dilanggengkan oleh Al-Quran kepada kita, itu karena memang sudah ada tawaran. Dia tidak mau kalau bukan, jadi Nabi Yusuf tidak asal minta jabatan, tidak. Jadi seakan-akan begini, kemampuan saya atau saya sarjana ini. Kira-kira kalau kita. Maka kalau Al-Malik atau Raja mau memberikan amanah, saya cocoknya di sini. Apa artinya pemirsa sekalian? Bahwa kalau kita mengangkat tema larangan meminta jabatan, itu memang benar. Jangan meminta jabatan secara terlalu terbuka. Bekerjalah, perlihatkan kemampuan. Nanti kalau ada isyarat maka boleh. Kami kemampuannya di sini. Jangan asal menjabat. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba mengangkat tema seperti ini karena kita dalam alam demokrasi ini, jabatan itu sangat penting. Akan sangat tergantung dari yang berhak, al-muluk. Raja kalau di Mesir, riwayat Yusuf. Kalau kita di negeri yang republik, ya presiden. Maka caranya, cari orang. Cari sarjana, cari ahli-ahli yang sesuai dengan bidangnya, tawarkan itu. Kalau dalam pandangan agama, dilarang meminta jabatan itu karena melambangkan terlalu ingin. Terlalu vulgar. Ini kita bawa ke agama ini ya. Agama menganggap itu kurang etik. Karena biarkanlah yang mau memberikan amanah itu, yang mau memberikan jabatan itu menyeleksi. Bahwa jejak rekam si A, si B, si C memang cocok di bidang ini. Berdasarkan jejak rekam itu atau rekam jejak itu, kita bisa dinilai, bisa dinominasikan, dan bisa dipromosikan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi begini dari Abdurrahman bin Samurah. Nabi SAW tegaskan bahwa, wahai Abdurrahman, jangan meminta jabatan. Karena kalau kamu meminta jabatan dan diberi, maka kamu akan menjadi sangat penentu. Artinya, tidak boleh main-main. Wukilta, Anda menjadi full di situ. Kalau kamu yang minta, boleh jadi karena nafsumu. Bukan karena kemampuanmu semata. Nah, kalau karena nafsu, bukan karena penilaian yang mau menggunakan itu, taruhlah misalnya al-muluk tadi, maka boleh jadi keinginanmu itu lebih besar daripada kemampuanmu. Di akhir hadis itu Nabi SAW tegaskan bahwa kalau kamu melaksanakan amanah atau memegang sebuah jabatan dan kamu tidak mampu, maka akhirnya adalah an-nar, balasannya neraka. Karena mengemban amanah tidak sesuai kemampuannya, rakyat nasibnya ada di situ. Baik pemirsa sekalian, kita lanjut setelah jeda sejenak.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama tentu saja selalu hadir untuk mengawal norma, mengawal nilai, mengedepankan nurani. Jadi memang agama itu menyejukkan, mudah-mudahan tidak mengalahkan pragmatisme. Kalau kita tidak meminta, kalau kita tidak biayai, kalau kita tidak modali, tidak ada didapat apa-apa. Sekali lagi kita jadikan tadhkirah ini agar ada penyeimbang, ada komparasi. Di tengah keinginan kita harus bertanya dulu apa kemampuan kita yang bisa ditawarkan. Lalu cara mendapatkannya jangan menghalalkan segala cara. Saya mau bacakan satu hadis begini, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man talaba qudatal muslimina hatta yanaluhu." Barang siapa yang meminta qudat. Kalau qudat itu penentu hukum atau menjadi hakim lah, qadhi kalau bahasa agamanya. Qadhi. Karena dia meminta sampai ia dapat, ini kita coba cermati. Summa ghalaba adluhu auratuhu. Kalau karena dia meminta, melihat penegakan hukum kurang tegas, misalnya nih, ya, dia meminta itu, tapi atas sebuah keyakinan bahwa, wah, saya harus hadir ini. Hukum tidak berjalan sesuai norma hukum itu sendiri. Kenapa? Karena sumber dayanya tidak ada yang punya integritas yang kuat. Kalau momen seperti ini, hatta yanaluhu, dia karena punya waduh, parah ini kehidupan ini, kalau kita tidak keluar, kita tidak menawarkan diri. Dia berupaya sehingga diberikan amanah hatta yanaluhu, dengan keyakinan keadilannya mengalahkan nafsunya, mengalahkan kecurangan. Dia yakinkan sekali itu. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah. Maka falahul jannah. Ayo kita cermati pemirsa sekalian. Seseorang yang meminta menjadi penegak hukum karena melihat suasana tidak tegak hukum, tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang terasa bagi penegak hukum dan rakyat. Kan menegakkan hukum kan untuk rakyat, bukan menghukum rakyat, kira-kira gitu. Maka kalau ini situasinya dilihat, hadis ini membolehkan menawarkan diri. Ingat, dengan keyakinan bahwa adluhu, keadilannya mengalahkan kecurangannya. Kan dalam diri manusia ada. Hakim itu kan menentukan benar salah, dihukum atau lepas dari hukum. Maka falahul jannah, dia akan diberikan atau dikasih balasan oleh Allah. Kalau begitu, boleh dong menawarkan diri dalam posisi ini. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu, tadi niatnya, visinya, rencananya, niatnya untuk mampu menegakkan keadilan, ternyata setelah dia di dalam lemah, menjadi tidak mampu, menjadi ikut larut dalam godaan dunia, maka falahun nar, maka baginya neraka. Sebagai kesimpulan pemirsa sekalian, fenomena memberikan jabatan dan meminta jabatan itu menjadi tantangan kita dewasa ini, cobaan bagi kita semua. Siklus kepemimpinan di kita itu, lembaga manapun ada pemimpinnya. Tapi
agama menegaskan berdasarkan surah Yusuf tadi dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang etik meminta jabatan. Bahkan bagi para al-muluk, pemberi jabatan, hindari dua. Orang yang meminta jabatan, yang kedua sangat hirsun, sangat loba. Kalau kita terbuka ya, ada yang kita kurang bisa buktikan, menyogok. Kalau ada orang terlalu mau meminta, termasuk, ya ini sekali lagi sulit terbukti nih, tapi sering didengar. Ini juga lucu ini, didengar sulit dibuktikan. Ada apa ini? Nah pemirsa sekalian, para pemimpin jangan memilih orang yang terlalu minta jabatan, apalagi kalau dia hirsun, sangat mau. Yang berikutnya, bagi orang yang punya kemampuan, yakin sangat bisa memperbaiki, jangan berdiam diri, tawarkan, tapi tetap tidak meminta jabatan itu. Nabi SAW wanti-wanti kepada orang-orang yang memiliki, bahkan sangat terbuka Nabi menyampaikan, kamu tidak cocok menjabat ini, meminta jabatan ini karena Anda lemah. Pemimpin jangan menguatkan orang yang lemah komitmennya, sebab inna khaira man istajarta al-qawiyul aminu. Sesungguhnya orang-orang yang bisa dikasih amanah atau diberikan jabatan, al-qawiyu, punya integritas kuat, al-amin, dan dapat dipercaya. Semoga insya Allah pemirsa sekalian kita membincang hal yang sedikit ideal, tapi mudah-mudahan kita dibimbing dan kehidupan berbangsa kita mengikuti syariat agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beretika dalam menjalankan amanah dalam kehidupan bersama kita. Terbatas pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.